Halo, gue balik lagi. Kali ini gue mau bahas soal review Arsenal versus Tottenham Hotspur. Nah, Spurs berhasil menang dengan skor 3-0. Di babak pertama itu, Arsenal langsung kena penalti ya oleh wasit. Bola crossing dari pemain Spurs ke kotak penalti dan Cedric di sana terlihat melakukan jegal ya dari pemain Spurs. Kalau aku bilang sih itu 50-50 lah penaltinya, karena ya nggak begitu mencolok, tapi ya layak diberikan kalau memang wasitnya memberikan penalti. Dan Harry Kane langsung eksekusi penalti 1-0. Dan sebenarnya setelah 1-0 itu ya Arsenal gak masalah juga ketinggalan 1-0. Sebenarnya bisa-bisa aja buat menguber Spurs setelah itu ya kan. Tapi sayangnya Rob Holding malah kena second yellow card karena dia menjegal Son pakai lengannya gini. Dijegal gini, jadi ya ketangkap bahasa sama wasit, langsung dikasih second yellow, jadinya merah. Ya memang layak juga sih dikasih kartu kuning kedua. Dan ya itu yang merusak nuansa dari North London Derby ini kalau gue bilang sih. Karena ya kalau udah kena red card gini ya praktis permainannya ya udah nggak karu-karuan lagi kalau gue bilang. Arsenal create chance pun nggak ada, nggak bisa lagi ya kan, nggak berjalan lagi strateginya karena ya udah kehilangan satu pemain. Ditambah Spurs juga eh apa dapat gol setelah itu kan, nggak selang lama dapat gol dari seorang Harry Kane ya kan, lewat corner kick. Dia lepas dari jebakan offside dan langsung sundul dengan naluri predatornya. Ya praktis udah ketinggalan 2-0 sebenarnya ya masih bisa kalau seandainya Arsenal incer counter, sirkulasi bola cepat langsung direct ke depan karena pemainnya kencang-kencang ya, bisa aja mau memperkecil ketinggalan. Cuman ya gimana juga, Spurs juga seperti biasa, seperti kita tahu permainannya bukan parkir bis juga sih ya, bertahan di babak sendiri, incer counter attack. Dan setelah itu di babak kedua harusnya Arteta selaku pelatih Arsenal berani buat mengambil resiko, yaitu dengan memasukkan pemain lebih kencang dan ambil resiko di belakang lah intinya. Entah itu bermain dengan siapa itu, si 3 center back, atau memang Cedric ditarik keluar kan. Cedric mainnya ancur-ancuran ya hari ini ya, nggak jelas tuh orang satu. Cedric bertahan gak bisa ya kan, bantu serangan juga acak adul, jadi ya gak ada gunanya. Harusnya dia ditarik sih dari sejak awal babak kedua, tapi ya Arteta mempertahankan dia selama 90 menit. Dan ya udah gak jelas lagi lah permainan Arsenal di babak kedua juga. Ditambah lagi si Son nyetak gol ya, gol ketiga buat Spurs, bola dari tengah di kotak penalti. Ya cara bertahannya itu poor defense kalau gue bilang. Arsenal di match hari ini defense-nya sangat buruk, sangat mudah untuk ditembus. Dan lagi-lagi situ ya ada Gabriel salah antisipasi sehingga gol. Dan setelah itu udah selesai kalau gue bilang, Arsenal udah nggak bisa nguber lagi karena memang ya mau gimana lagi coba, lu kehilangan satu pemain, ditambah di bench pemain lu gak ada yang bisa diharapin juga kan. Smith Rowe sempat dimasukin, Lacazette juga, ya gak ada mengubah apa-apa. Yang gue herannya ya sama Arteta ini selaku pelatih ya, dia gak ada melakukan perubahan strategi apa-apa gitu. Dia cuma melakukan pergantian di pemain di posisi yang sama. Martinelli dia tarik keluar, dia ganti sama Smith Rowe.
itu kan di posisi yang sama gitu loh. Maksudnya kenapa Arteta nggak melakukan strategi perubahan gitu, entah kayak misalnya dia tarik Cedric, dia main dengan 3 back di belakang contohnya, terus dia masukkan Smith Rowe buat Cedric gitu. Jadi di depannya itu lebih banyak orang gitu dengan tipikal yang punya speed gitu, yang bisa melakukan dengan bola-bola passing yang cepat gitu. Dan itu nggak dilakukan oleh Arteta. Arteta hanya melakukan pergantian dengan di posisi yang sama gitu. Jadi ya gak ada gue bilang, kalau gue bilang sih ya memang gak gampang memang kalau udah ketinggalan satu pemain gitu ya, cuman ya setidaknya lakukan perubahan lah untuk Arteta. Dan gue bilang Arteta nggak buat apa-apa sih ya dengan 3-0 ini. Praktis ya memang semua pemain jelek ya Arsenal. Mungkin ya Ramsdale melakukan 2 save penting dari shooting jarak jauh pemain Spurs juga dan jarak dekat. Ya praktis lainnya menjelek. Odegaard beberapa kali melakukan shooting tapi mengarah ke kiper semua. Dan Nketiah nggak kelihatan sama sekali ya, Nketiah. Dan sekarang cuma selisih unggul 1 poin di klasemen. Sisa 2 match Arsenal melawan Newcastle dan Everton, sementara Spurs melawan Burnley dan Norwich City. Kedua-duanya sama-sama menghadapi tim yang lagi berjuang di degradasi. Nah ini akan jadi seru nih sampai di pekan terakhir Premier League. Seru untuk di degradasinya siapa dan juga di penentuan 4 besarnya itu siapa. Nah itu dia. Ya kalau gue bilang secara overall match ini gak ada seru-serunya lagi sih kalau udah semenjak kena red card itu ya. Ya tinggal main gitu, main aja sih kalau gue lihat. Udah gak ada seru-serunya lagi lah buat ditonton. Itu sih, itu yang sangat sayangkan. Padahal kalau seandainya 11 lawan 11 ya, gue berharap itu permainan pasti bakal jauh lebih seru dari yang sekarang tadi itu. Mungkin bakal lebih tercipta banyak momen yang lebih menarik lah daripada yang tadi kan. Tapi ya sudahlah, Arteta juga nggak bisa melakukan perubahan, dan inilah yang terjadi. Thanks for watching guys.